Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Desi Arian Hapsari Yamin, NIM 12 2018 016. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Makna Pemberian Gelar pada Upacara Adat Pernikahan di Morge Siwe Kayu Agung. Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki suku bangsa yang majemuk. Keberagaman suku bangsa ini tersebar di seluruh Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke. Hal ini membuat Indonesia dikenal sebagai Gemlek, keunikannya tersendiri dibandingkan negara-negara lainnya. Gelar adat merupakan suatu simbol yang diberikan suatu kelompok kepada seseorang, sebagai tanda seseorang tersebut diakui keberadaannya dalam lingkungan masyarakat. Gelar adat diberikan memiliki makna tersendiri bagi masyarakat, sehingga dalam pelaksanaan pemberian gelar harus dengan upacara adat. Pemberian gelar adat ini dimaksudkan untuk mendapatkan pengakuan sosial dalam masyarakat di mana dia tinggal dan sekaligus untuk menentukan garis keturunan keluarga. Penelitian mengenai pemberian gelar sudah banyak dilakukan, seperti yang dilakukan oleh Wulandari tahun 2015 yang berjudul Proses Pengukuhan Adok dalam Adat Kepaksian Pamong Paksi Pak Skala Bega. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pengukuhan adok dapat sangat menentukan kedudukan seseorang dalam adat. Nah, di sini saya meneliti tentang makna pemberian gelar pada upacara adat pernikahan di Morge Siwe. Rumusan masalah itu terdapat dua masalah. Yang pertama, bagaimana proses pemberian gelar adat pada masyarakat adat Kayagung. Yang kedua, bagaimana implikasi pemberian gelar adat terhadap masyarakat Kayagung. Secara manfaat teoritis, penelitian ini memfokuskan pada pengaruh pemberian gelar adat terhadap pengakuan sosial masyarakat pada masyarakat Kayagung. Secara manfaat praktis, bagi masyarakat untuk menambah pengetahuan mengenai pentingnya melestarikan tradisi pemberian gelar adat sebagai warisan budaya. Yang kedua, bagi peneliti untuk menambah pengetahuan dan wawasan sehingga dapat dilakukan penelitian lanjutan. Deskripsi teori. Menurut Matt Dalmliana menyatakan bahwa interaksionisme simbolik mempelajari sifat interaksi yang merupakan kegiatan sosial dinamis manusia. Gelar adat Kayagung bisa dikatakan dengan arti cang-incang. Cang-incang adalah jenis puisi yang terdiri dari 4 baris yang berirama AB-AB. Cang-incang biasanya digunakan di dalam upacara perkawinan. Cang-incang dituturkan oleh perempuan tua pihak mempelai perempuan atau mempelai perempuan kepada keluarganya atau keluarga pihak mempelai laki-laki. Upacara pemberian juluk atau gelar menurut hukum adat Kayagung dinamakan nguni cangkingan atau membawa bawaan. Gelar diberikan kepada seseorang yang baru saja melakukan akad nikah, yaitu perubahan status bujang, muanai, menjadi kepala keluarga atau pengawet. Saat pemberian juluk atau gelar ini setelah akad nikah di mana pungayan sedang bersantap makan. Pelaksanaan cang-incang. Dalam pelaksanaan cang-incang terdapat bahasa-bahasa terdahulu yang disampaikan yang hanya orang-orang yang telah berpengalaman yang bisa menyampaikannya, yang biasanya pemangku adat. Cang-incang dari turun-temurun, yang salah satunya biasanya diketuai oleh Pak Komes. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa incang-incang merupakan penyampaian petua-petua agar gelar yang diberikan membawa berkah dari Allah. Pada saat cang-incang ada alat yang perlu disediakan, yaitu gong untuk setiap kalimat yang diucapkan. Yang kedua, pukulan untuk memukulkan gong. Yang ketiga, baju adat untuk ciri khas pemangku. Yang keempat, juada untuk dibagikan ke tamu agar mengetahui gelar pengantin. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemberian gelar adat dalam prosesi di atas, maka ada pihak-pihak yang terkait dalam proses pemberian gelar tersebut, antara lain pengantin, masyarakat, dan tokoh adat.
Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif yang digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam. Suatu data yang mengandung makna, dengan demikian dapat disimpulkan penelitian menggunakan metode kualitatif. Data dan sumber data. Menurut Sugiono 2017, pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer atau sumber sekunder. Lokasi yang diteliti yaitu khususnya daerah Kayagung yaitu Mangunjaya. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah awal yang paling strategi dalam penelitian. Hal ini karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Nah, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi. Menurut Nasution dalam Sugiono 2017, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan dua, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi, yang kedua melalui opini yang beredar di dalam kehidupan masyarakat. Berikut adalah paparan data dan pembahasan penelitian. Dari pengamatan peneliti dilakukan di Kecamatan Kota Kayagung. Adapun juluk atau gelar yang diberikan kepada kedua mempelai diambil dari keturunan sebelah ayah mempelai laki-laki melalui garis-garis keturunannya, yaitu kakak atau buyut dan seterusnya. Berikut contoh cang-incang dalam adat Kayagung. Lamunlah sampai mencing karona, lamunlah tangan ketanggapan, hendaklah badan renggang menonga, lamunlah badan ketanggapan yopun. Atung-atung gajah piatung, gajah besak penunggu kuto, jaraso gading landap, belalai jangan ditinggalkan yo landap. Rumpuk-rumpuk gusti pun saya kude, kebian je. Hari baik, bulan baik, bagi sana ruwe mau bayar aja, adu tekat nikah kon. Selamat celomet ngaku uwa bake kode, sekenawi ngatur kon, pamit dekimpo segalo-galo, yo pun. Setelah bait-bait tersebut dibacakan, maka kedua mempelai yang dalam adat pernikahan diberikan juluk. Nah, di sini saya mempunyai empat data yang mendapatkan gelar adat Kayagung, seperti yang pertama ada Dahlan dan Dewi. Pria mendapatkan cap dalom dan wanita mendapat gelar Nyai Cap Dalom. Sedangkan Ida dan Heri, kalau pria mendapatkan gelar Prabu Mukmin, sedangkan wanita mendapatkan julukan Nyai Prabu. Yang ketiga Putra dan Lintang mendapat putra bangsawan dan junjungan bungsu. Yang keempat Dewi dan Yahya mendapatkan gelar Raden Bayang dan Nyai Raden. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam lingkungan sosial, masyarakat yang memiliki gelar adat akan disapa sesuai dengan gelarnya. Pemakaian gelar adat juga mengikuti urutan kelahiran. Makna gelar untuk individu. Dari pengamatan di lapangan, penulis menemukan minimal dua makna gelar jejuluk bagi individu. Yang pertama, gelar jejuluk sebagai identitas sosial budaya. Gelar julukan dikatakan sebagai identitas sosial budaya. Yang kedua mempelai dalam masyarakat. Identitas sosial budaya ini lebih menekankan pada status diri yang ditandai dengan kedewasaan dalam berumah tangga. Hal ini mengacu pada perubahan status dari remaja menuju ke dewasa, dari yang masih gadis menjadi ibu rumah tangga. Identitas status menjadi penting bagi individu karena erat kaitannya dengan eksistensi keberadaan diri kedua mempelai dalam lingkungan sosial. Identitasnya mempunyai hubungan dengan konsep diri seseorang. Yang kedua, makna gelar adat bagi masyarakat. Tradisi pemberian gelar atau juluk merupakan adat kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Kayagung, khususnya di wilayah Kayagung. Tradisi ini dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat pendukung pada saat perkawinan, sehingga apabila tidak dilakukan atau dengan sengaja melalaikannya dianggap melanggar adat istiadat atau kebiasaan. Tradisi pemberian gelar yang merupakan warisan para leluhur yang terkandung banyak makna di dalamnya. Makna-makna tersebut biasanya ditunjukkan pada masyarakat pendukungnya dan lingkungan sosial yang bersangkutan.
Yang ketiga, makna penghormatan terhadap leluhur. Masyarakat Kayagong seperti juga masyarakat Melayu yang lama pada umumnya sangat menghormati leluhur dan selalu berusaha menjalin hubungan yang baik dan erat dengan leluhur. Penghormatan terhadap leluhur ini terus berlanjut sampai pada leluhur sesudah meninggal. Penghormatan terjadi karena adanya perasaan segan, hormat, dan takut terhadap leluhur. Yang keempat, makna doa dan harapan. Gelar adat alias jejuluk yang diberikan kepada kedua mempelai biasanya berisi doa dan harapan dari leluhur yang dalam hal ini diwakili oleh ketua keluarga besar. Pastinya kedua orang tua dan kedua mempelai agar kedua mempelai bisa dan kuasa untuk menjalani kehidupan sebagaimana yang dicita-citakan oleh leluhur mereka. Bisa juga ditafsirkan bahwa dengan memakai atau menghidupkan kembali gelar atau juluk, nenek moyang bisa menambah motivasi kita dalam menjalani kehidupan. Merupakan warisan yang masih harus dilanjutkan ke dalam jenjang perjuangan. Dengan demikian, tradisi pemberian gelar bagi sebagai masyarakat Kayagong sangatlah penting. Di samping sebagai sebuah tradisi yang bersifat ritual, gelar mengandung makna yang sangat dalam, yakni mengandung makna penghormatan terhadap leluhur dengan adanya proses regenerasi. Sebagai ungkapan rasa syukur dalam bentuk doa dan harapan, sebagai media musyawarah kedua keluarga mempelai menikahkan putra-putrinya serta mempererat persaudaraan atau silaturahmi. Terlepas apakah dengan gelar atau juluk ini seseorang yang diamati bisa mengejawatakan maknanya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai proposal penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.